ini yang di halaman 14.7 itu perhitungan mengenai ini informasinya dulu. Kalau di halaman 14.7 informasi. Jadi nanti activity based costing itu bedanya dengan yang sebelumnya adalah kalau yang biasa kita gunakan itu disebutnya tradisional. Jadi menghitung biaya produksi sampai per unitnya itu dengan pendekatan unit. Tapi kalau yang activity based costing, dia pendekatannya per aktivitas. Gitu. Sudah ke record belum? Oke. Nah, kita lihat aja langsung contohnya. Di halaman 14.7, dia punya dua produk, yang satu jenis common, yang satu jenis spesial. Nah, untuk yang common-nya, dia memproduksi 98.000 unit, yang spesial 200 unit. Kemudian direct material cost-nya, untuk yang common, per unitnya $10, yang spesial $150, sehingga totalnya untuk masing-masing produk 980.000 dan 30.000. Nah, sedangkan untuk direct labor cost-nya itu untuk yang produk common dia menghasilkan diproduksi selama 1 jam untuk per unitnya. Untuk yang spesial itu membutuhkan waktu 10 jam. Karena dia kategori yang khusus gitu ya. Jadi mungkin jadi butuh ada proses yang cukup panjang gitu. Jadi 10 jam untuk per unitnya. Sehingga total jam yang dibutuhkan untuk yang common 98.000 jam, yang spesial 2.000 jam. Ini karena dikali jumlah unit ya. Dikali jumlah unitnya. Terus untuk yang total cost-nya ini diasumsikan, diinformasikan direct labor-nya atau biaya tenaga kerja langsungnya $10 per jam. Berarti kalau si common diproduksi selama 98.000 jam, kalau dia dibayar $10, berarti kan 98.000 dibagi 10, jadi 980.000. Begitu juga untuk yang spesial, sama 2.000 dikali 10. Nah, perhatikan di sini. Jadi untuk yang activity based costing, bedanya dengan yang lain itu di overhead. Nah, untuk yang overhead, karena nanti berdasarkan aktivitas, jadi kita harus mengidentifikasi dulu aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan sama perusahaan atau sama pabrik untuk memproduksi produk itu. Contohnya di sini ada aktivitas setup sama design change. Jadi untuk memproduksi suatu barang dibutuhkan berapa kali setup sih gitu, atau berapa kali setting mesin maksudnya gitu. Nah, sedangkan design change ini untuk biaya mendesain produknya, jumlah mendesain, berapa kali mendesain produk untuk produk common. Sementara kalau yang spesial itu 8. Jadi beda-beda gitu. Jadi kita identifikasi setiap aktivitas yang muncul. Nah, kemudian overhead cost-nya terdiri dari dia punya 3 departemen. Ada departemen produksi, departemen engineering, dan general factory. Jadi kalau general factory itu maksudnya yang umum lah, yang dibutuhkan di pabrik gitu kan, biaya-biaya lainnya. Atau departemen lain yang untuk finishing misalnya dan yang lain-lain. Nah, ini masing-masing ada biayanya. Terus kemudian rinciannya. Rincian dari yang biaya overhead. Tadi kan ada 3 ya, ada 3 bagian. Production, departemen, engineering, dan general. Total overhead-nya masing-masing seperti yang ini tadi. 1.400.000, 900.000, sama 700.000. Totalnya 3 juta untuk overhead. Nah, dikurangin dengan biaya yang berhubungan dengan setup dan design change. Jadi kan tadi kita udah identifikasi ya. Identifikasi ada aktivitas setup dan ada aktivitas design change. Nah, ini informasinya nih, ini udah dari soal, gitu, bahwa untuk biaya setup di departemen produksi itu ada 200.000, di departemen engineering dia 300.000,
Di General Factory dia 300.000. Jadi total biaya setup-nya 800.000. Terus untuk yang design change juga ini masing-masing udah ada informasinya. Sehingga yang total overhead tadi 3 juta ini dikurangin sama yang sudah bisa diidentifikasi per aktivitas. Karena kita kan mau menghitungnya activity based costing nih. Jadi kita identifikasi per aktivitas. Yang sudah bisa diidentifikasi per aktivitas 800 sama 600. Jadi ada 1.400.000. Sehingga masih ada 1.600.000 yang merupakan overhead lain-lain. Gitu. Nah, ini nanti bagaimana cara menghitungnya, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, kita bahas dulu yang traditional costing ya. Traditional costing itu perhitungan biaya produksi yang kemarin-kemarin kita pelajari. Gitu. Kan biaya produksi terdiri dari 3 ya. Dari 3 hal. Ada direct materials, direct labor, sama factory overhead. Kalau direct material sama direct labor itu udah baku lah gitu. Maksudnya kalau direct materials berarti per unitnya berapa sih biaya bahan bakunya. Terus kalau yang direct labor itu per jam tenaga kerja langsungnya, setiap si pegawai itu kerja dibayar berapa. Nah, sedangkan yang overhead ini, kalau yang kemarin kita pelajari di bab sebelumnya, itu kan ada bisa menghitung berdasarkan unit, bisa menghitung berdasarkan direct labor hours, bisa berdasarkan mesin hours. Tarifnya beda-beda kan, yang kemarin di bab-bab sebelumnya itu. Dan itu disesuaikan dengan cost driver. Gitu. Jadi penggerak utama yang membuat overhead itu semakin meningkat karena karena apa gitu, karena hal apa. Bisa jam mesin, bisa jam kerja, jadi macam-macam. Yang kemarin kalian udah bahas di bab sebelumnya. Nah, misalnya nih ya, kalau kita pakai yang metode sebelumnya, yang di traditional costing, tadi kan overhead-nya 3 juta rupiah, 3 juta dolar. 3 juta dolar itu, misalnya, dia pakai pendekatan direct labor cost. Direct labor hours di sini maksudnya. Ini keliru ya. Ini bukan cost, tapi hour. Nah, kalau dia pakai direct labor hours, berarti kan cara menghitung tarifnya yang kemarin di bab sebelumnya itu total biaya overhead-nya dibagi dengan jumlah jam tenaga kerjanya. Gitu. Nah, karena di jam tenaga kerja 100.000 ini dari yang tadi nih, yang 98.000 jam tambah 2.000 untuk common dan spesial. Nah, sehingga tarifnya, overhead rate-nya, itu 30 dolar per jam tenaga kerja langsung. Nah, kita rinci ke masing-masing produk, common dan spesial. Untuk yang common, direct materialsnya, tadi kita tinggal mindahin aja ya, dari yang di ini 980.000 sama 30.000, terus direct labor-nya 980.000 sama 20.000. Ini tinggal dipindahin ke sini. Nah, overhead-nya, karena tadi sudah dihitung, tarifnya 30 dolar, berarti 30 dolar dikali jamnya, jam direct labor-nya tadi, 98.000 sama 2.000. Nah, sudah ketemu di total untuk yang common, DM, DL, FOH, totalnya 4.900.000. Yang spesial, itu totalnya 110.000. Unit yang diproduksinya kan 98.000 sama 200. Ya udah tinggal dibagi aja kan. Ketemulah untuk common 50 dolar, untuk spesial 550 dolar per unitnya. Ini yang tradisional costing yang mengikuti bab-bab sebelumnya. Sekarang kita lihat yang activity based costing. Bedanya di mana? Nah, ini udah saya kasih warna-warna nih. Bedanya itu di bagian warna-warna merah ini. Menghitung overhead rates-nya itu nggak sesimpel yang tadi gitu. Jadi karena ini sudah ada aktivitas setup sama aktivitas design change, nah ini kita hitung dulu. Tadi kan di soalnya di sini, ini sudah ada nih yang berdasarkan aktivitas setup 800.000, yang berdasarkan aktivitas desain 600.000. Nah, untuk yang bagaimana menghitung tarifnya, kalau setup itu kan berarti per batch ya. Per batch itu maksudnya kalau kalian pernah lihat di beberapa produk itu kan suka ada tanda barcode dan itu ada batch number.
Nah, berarti artinya 1 kali proses produksi menghasilkan banyak unit. Jadi itu batch itu kayak gitu proses produksinya. Ya, maaf ya, ada suara-suara. Suara apa? Suara-suara tetangga. Nah, jadi cara ngitungnya 800.000 batch biayanya setiap 800.000 untuk setupnya tadi itu kan ada 80 kali setup kan untuk common dan spesial. Ini tadi datanya. Setup 40 untuk common, setup spesial juga 40. Nah, ini kita bagi 80, berarti dia biayanya 10.000 per setup. 80.000 dibagi 800.000 dibagi 80 setup. Oh my god, sorry. Oh, suaranya berisik. Kedengeran nggak ya suara saya? Maaf ya. Ya, pakai headset aku udah harus ya. Oke. Yang 600.000 untuk yang biaya desain, itu kan tadi ada 20 kali desain ya. Yang 12-nya itu punyanya common, yang 8-nya punya spesial. Jadi $600.000 dibagi 20, berarti dia tarifnya 30 ini bukan per DC ya, per desain. Per desain. Nah, yang 1.600.000 yang tadi other overhead itu kan nggak bisa nggak bisa diidentifikasi aktivitasnya apa aja. Jadi dia langsung aja tuh dibagi dengan kita mau pakai pendekatan apa. Kalau ini dia pakai pendekatannya direct labor hours. Berarti ya udah 1.600.000. Ditutup aja deh pintunya. Agak ringan. Nah, ya gelap. Oke. $1.600.000 dibagi 100.000 direct labor hours. Jadi per direct labor hours-nya $16. Oke. Nah, sekarang cara menghitung merincinya. Ini udah saya tandain juga bedanya. Kalau direct material sama direct labor itu nggak pengaruh ya. Nggak pengaruh atas activity based costing ataupun traditional costing itu sama aja. Nah, di sini untuk yang overhead. Overhead itu kita rinci masing-masing. Si common tadi kan ada 40 setup. 40 kali setup. Terus udah ketemu rate-nya 10.000 per setup. Ya udah 10.000 dikali 40. Kayak gitu. Ketemulah untuk common 400.000 overhead berdasarkan aktivitas setup. Yang berdasarkan aktivitas desain, dia kan ada 12 kali desain. Biayanya 30.000 per desain. Berarti untuk common 30.000 kali 12, 360.000. Untuk yang others-nya, ini kan ada $16. Kemudian karena pendekatannya berdasarkan direct labor hours, jadi tinggal dikali aja sama direct labor hours-nya, 98.000. Nah, ketemunya 1.568.000. Yang spesial juga sama, sesuai dengan data dari spesial. Setelah dihitung, kita ketemu common-nya 4.288, spesialnya 722.000 biaya produksinya. Dibagi produknya, common itu 98.000, spesial 200. Ketemunya untuk yang biaya common 43,76, yang spesial 3.610. Beda banget ya. Kalau tadi kan 50 sama 550. Bayangin kalau kalian punya perusahaan, pakai menghitung traditional costing, ketika ketemu nih, oh yang common 50 biaya per unitnya, yang spesial 550. Kalau gitu saya jual yang common $55 deh, udah untung kan. Terus yang spesial saya jual 600 deh gitu. Berarti udah untung kan kalau dijual 600. Ternyata kalau menghitung pakai traditional costing, ini dia ketemunya 3.610 coba.
$3.610 per unitnya. Berarti kalau kita pakai harga tadi yang $600, bayangin coba ruginya kayak apa kan? Rugi banget berarti kan? Nah, jadi di sini kelihatan perbedaannya, di mana kalau menggunakan activity based costing itu mempunyai nilai yang plus, nilai lebih baiklah dibanding dengan yang tradisional, karena dia menghitungnya sesuai sama proporsi aktivitas masing-masing produk gitu. Kalau pakai tradisional tadi kan langsung dipukul rata tuh semua pakai direct labor hours. Sementara kalau pakai activity based costing dia lebih rinci lagi, jadi lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, lebih valid jadinya. Oke, itu kelihatan perbedaannya. Nah, kemudian untuk yang ini rekonsiliasinya, kalian bisa lihat di halaman 14.9. Di 14.9, untuk rekonsiliasi, maksudnya rekonsiliasi di sini adalah menghitung perbedaan antara yang tradisional tadi dengan activity based costing. Nah, supaya yang activity based costing, supaya perhitungannya itu seperti activity based costing, maka yang tradisional costingnya harus direkon gitu, harus direkonsiliasi. Caranya gimana? Nah, kita masukkan di sini angka total biaya produksi untuk yang common berdasarkan tradisional costing 4.900.000. Ini pakai data tadi yang di atas ya. Terus adjustment-nya itu yang pertama, ini bukan under ya, ini over statement. Ini over. Kenapa disebut over? Karena dia harusnya berapa nih? Harusnya 50%. Tadi yang berdasarkan batch kan yang setup ya. Untuk yang setup. Yang setup itu kalau pakai traditional costing kan dia 98%, yaitu 98.000 jam dibandingkan dengan total semuanya 100.000 jam. Sementara karena dia menggunakan activity based costing, jadi setup-nya itu 50% doang proporsinya, karena 40 kan, 40 setup, common 40 setup spesial, berarti 50% kan. Nah, untuk yang di product level, itu yang desain tadi. Yang desain, untuk yang tradisional kan dia pakai 98%, itu dari 98.000 jam tadi kan. Sementara kalau pakai activity based costing, itu cuma 60%. 60% itu dari mana? Dari 12 design change dibagi, totalnya tadi 12 tambah 8, 20. Berarti 12 per 20. Nah, kita hitung selisihnya. Selisihnya kita hitung, terdapat kelebihan. Kalau terdapat kelebihan, berarti harus dikurangin, kan? Karena yang tradisional menghitungnya lebih besar dari yang seharusnya. Yang seharusnya 50% dihitung 98%. Yang seharusnya 60% dihitung 98%. Nah, jadi kita harus kurangin. Sehingga biayanya yang tadi 4,9 jadi 4.288. Dan per unitnya menjadi 43,76 dibagi total unit dari traditional costing tadi, 98.000 unit. Untuk yang spesial sekarang, kalau yang spesial, ini juga kita menggunakannya, jadi yang di spesial ini kan total biaya 110.000 ya, menurut tradisional. Adjustment-nya disebut understate, karena apa? Waktu pakai tradisional, dia cuma 2%. Kan? Karena tadi 200 jam. Nah, mana tadi? Nih, 2.000 jam dibandingkan total 100.000. Jadi 2.000 jam. Kan cuma 2%-nya. Mana? 2%-nya. Sementara seharusnya itu 50%. Karena kan 40 setup. 40 setup dari 80 setup. Gitu. Jadi dianggapnya understate. Dia menghitungnya cuma 2, padahal harusnya 50, kan lebih rendah kan. Terlalu rendah gitu hitungannya.
Sama juga yang produk, dia pakai 2% tadi yang 2000, padahal harusnya 40, yaitu 8/20 desain. Nah, kita hitung, ketemunya segini, karena dia under, kalau under berarti kan kurang ya, terlalu rendah gitu, yang tradisional ini terlalu rendah, harusnya nggak segitu, harusnya lebih tinggi dari itu, karena harusnya 50 sama 40. Karena lebih rendah, maka ditambahkan adjustment-nya. Bukan dikurangi, tapi ditambahkan. Sehingga biayanya untuk yang spesial, berarti 722.000 dan per unitnya menjadi $3.610 gitu. Jadi itu penjelasan untuk yang bagaimana menghitung berdasarkan aktivitas. Poinnya, pentingnya menghitung berdasarkan aktivitas karena kita bisa mengidentifikasi proses produksi yang memang real. Bagaimana menghitungnya berdasarkan aktivitas realnya. Jadi kalau pakai yang tradisional tadi itu semua pukul rata, pakai dari lebar kah, atau pakai mesin hours kah, jadi terlalu pukul rata dan itu nggak fair. Sementara kalau pakai edisi dia lebih proporsional. Nah, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan?